Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Coba bayangkan, dua orang yang bekerja di perusahaan yang sama dengan posisi jabatan yang sama, tanggung jawabnya juga setara, jam kerjanya pun sama, tapi karena satu perempuan dan satu laki-laki, maka salah satu dibayar lebih tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Kedengarannya nggak adil ya, tapi ini bukan cuma cerita, ini realita yang sering terjadi di banyak tempat kerja yang ada di Indonesia. Padahal isu kesetaraan gender sudah sering digaungkan di mana-mana. Lalu kenapa sih perempuan masih dibayar lebih rendah? Badan Pusat Statistik atau BPS baru-baru ini merilis data ketenagakerjaan per Februari 2025. Salah satu temuan pentingnya, rata-rata upah pekerja di Indonesia yaitu 3,09 juta per bulannya. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ada ketimpangan antara pekerja laki-laki dan juga pekerja perempuan. Menurut laporan BPS pada tanggal 5 Mei 2025, rata-rata upah yang diterima laki-laki sebesar 3,37 juta per bulannya, sedangkan untuk perempuan sebesar 2,61 juta per bulannya. Dengan selisih sekitar 760.000 dengan pekerjaan yang sama nilainya dan sama beratnya, artinya kesenjangan gender dalam penghasilan masih jadi persoalan serius di dunia kerja yang ada di Indonesia. Dan ini bukan hanya masalah yang terjadi di Indonesia saja. Laporan World Economic Forum 2023 menempatkan Indonesia di peringkat 87 dari 146 negara dalam indeks kesenjangan gender. Apa sih salah satu indikatornya? Salah satunya yaitu ketimpangan pendapatan dan akses ekonomi antara laki-laki dan juga perempuan. Lalu, kenapa sih ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan utamanya. Yang pertama yaitu diskriminasi struktural. Perempuan sering dianggap kurang kompeten atau beresiko karena dianggap akan lebih sering mengambil cuti, misalnya untuk mengurusi anak. Yang kedua yaitu stereotip gender. Banyak perempuan yang masih ditempatkan di sektor-sektor dengan upah rendah seperti admin, kasir, atau pekerjaan rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu akses terbatas ke posisi kepemimpinan. Perempuan jarang mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan atau bernegosiasi soal upah. Tanggal 18 September ditetapkan sebagai Hari Kesetaraan Upah Internasional. Momentum ini jadi pengingat pentingnya perlindungan upah bagi pekerja perempuan agar dibayar setara untuk pekerjaan yang sama. Menurut Komnas Perempuan, diskriminasi dan kesenjangan sosial masih terjadi di dunia kerja. Ini terlihat dari data survei kelayakan kerja pada tahun 2023. Hasil kolaborasi program Makin Terang dan juga sejumlah serikat buruh dari 2.951 responden, 27 diantaranya menyebutkan bahwa pabrik tempat mereka bekerja tidak menerapkan upah setara antara pekerja laki-laki dan juga pekerja perempuan, padahal mereka melakukan pekerjaan yang setara. Ketimpangan upah bukan sekedar soal angka, ini merupakan cermin dari ketidakadilan sosial yang sudah mengakar. Untuk mengubahnya, kita butuh regulasi yang adil dan mengikat soal upah setara. Lalu, transparansi gaji di sektor publik dan juga swasta. Dan tentu saja perubahan pola pikir masyarakat soal peran gender. Karena pada akhirnya kesetaraan gaji adalah sebuah hak, bukanlah sebuah bonus. Saatnya kita bersuara, mendorong kebijakan yang adil dan melawan stereotip. Karena perubahan yang besar selalu dimulai dari kesadaran bersama.